5 mertua paling kejam di dunia. Setajam-tajamnya pohon lidah buaya, masih lebih tajam lidah ibu mertua. Pepatah yang tidak jelas sumbernya ini mungkin dari para menantu perempuan yang bermasalah dengan ibu mertuanya, seolah membenarkan mitos tentang ibu mertua yang cenderung digambarkan sebagai sosok yang nyinyir terhadap menantu perempuannya ini. Ibu mertua seringkali digambarkan sebagai seorang yang judes, egois, sewenang-wenang, dan selalu ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Terdapat beberapa fakta yang mendukung hal ini dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Para ibu mertua ini melakukan aksi yang sangat jahat. Berikut ini adalah 5 kisah ibu mertua yang sangat jahat dan kejam pada anak dan menantunya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah kisah dari ibu mertua yang tega menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh menantunya. Dia adalah Diana Reeves Kostarakis. Wanita yang diketahui berumur 70 tahun ini berpendapat bahwa menantunya tersebut adalah seorang pemabuk yang nantinya hanya akan meninggalkan anaknya. Namun, sang menantu yang bernama Angela Kostarakis justru mengelak tudingan tersebut. Karena hal tersebut, Diana menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istri dari anak kandungnya sendiri. Bahkan ia menegaskan akan membunuh menantunya tersebut dengan tangannya sendiri jika pembunuh bayaran tersebut tak sanggup membunuh sang menantu. Akibat rencana pembunuhan tersebut, Diana kemudian dijerat denda oleh pengadilan sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 500 juta rupiah atas tuduhan persekongkolan dan pelaku tindak pidana kriminal. Namun, Diana masih membayar 1.500 US dollar saja. Ia lantas mengatakan akan melunasi denda tersebut jika ia telah berhasil membunuh menantunya. Berikutnya adalah kisah ibu mertua yang memiliki sifat tak kalah kejam dari Diana Reeves Kostarakis. Dia adalah Nasebah Bibi. Bagaimana tidak? Selama 13 tahun lamanya ia memperlakukan menantunya, Nagina Ahtar, layaknya seorang budak. Terlebih lagi, dia juga sering memperlakukan Nagina seperti seorang hewan. Hal tersebut dilakukan saat suami Nagina yang juga anaknya sendiri pergi ke Inggris untuk bekerja. Sang suami juga mengajak ketiga anak mereka untuk menetap di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Namun Nagina memutuskan untuk tetap tinggal di Pakistan untuk menjaga ibu mertuanya. Seperti pepatah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Sang ibu mertua justru memperlakukan Nagina dengan sangat tidak manusiawi. Hingga akhirnya, suatu hari anak Nagina kembali ke rumah untuk mengunjunginya. Dan begitu terkejutnya anak tersebut saat melihat sang ibu diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh neneknya sendiri. Ia pun kemudian melaporkan ulah kejam sang nenek kepada pihak berwajib. Kisah ibu mertua paling kejam berikutnya adalah ibu dari seorang pria yang bernama Dalbir Kaur Bahar. Entah apa yang ada di dalam pikiran ibunda ini, hingga meminta anaknya sendiri untuk menceraikan istrinya yang bernama Gina Satvir Singh dengan memberikan imbalan bayaran senilai 650 juta rupiah pada Dalbir. Setelah menceraikan Gina, ibu Dalbir juga menyuruh anaknya untuk melecehkan Gina dan menjadikannya menjadi seorang budak. Dalbir bukannya menghentikan perintah nyeleneh ibunya tersebut, namun ia justru menuruti perintah ibu. Akhirnya Gina pun terus diperlakukan secara tak manusiawi oleh suaminya sendiri hingga perceraian benar-benar terjadi. Kemudian ada juga kisah ibu mertua yang menikahi menantunya sendiri. Pasca meninggalnya sang anak Rosie Gopoza pada tahun 2008 silam, wanita parubaya bernama Felistus Gopoza memutuskan untuk menikahi menantunya sendiri yang bernama Judah Magarasadza. Pernikahan ini jelas ditentang oleh keluarga dari kedua belah pihak sebab walaupun sang anak sudah meninggal, karena rasanya sangat kurang etis menikahi menantunya sendiri. Satu lagi adalah kisah ibu mertua yang mengancam menantunya. Ia adalah Caroline Byrne. Pada tahun 2011 silam, dia mengirim email untuk calon menantunya yang sedang mempersiapkan pesta pernikahannya. Dalam email tersebut, wanita 60 tahun ini mengumbar semua keburukan sang calon menantu. Sayangnya, email yang dikirim Byrne ini salah kirim ke orang lain. Akhirnya email yang berisi caci maki ini beredar di internet, dan sejak saat itu, Caroline Byrne mendapat julukan Monster in Love. Pemirsa beriman, itulah 5
ibu mertua yang paling kejam di dunia. Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya sebuah pernikahan dapat menjadi momentum penyatuan kedua keluarga. Menantu dan mertua pun seharusnya dapat menjadi salah satu alat pengerat tali persaudaraan yang kuat. Namun yang terjadi ini sama halnya dengan berbuat zalim kepada menantu, dengan menyiksa mereka, menjadikan budak hingga memperlakukannya layaknya hewan. Dalam hal ini Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan azab bagi orang yang zalim, tetapi apabila dia menyiksanya, maka dia tidak akan melepaskannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan demikianlah azab Tuhanmu apabila ia menimpa penduduk negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabnya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Quran Surah Hud ayat 102. Pemirsa beriman, semoga informasi ini menjadi tolak ukur kita agar tidak melakukan hal serupa yang dilakukan para mertua yang kejam tersebut. Dan semoga cara menjadi mertua yang baik tersebut dapat kita terapkan dalam lingkungan keluarga kita, sehingga dalam keluarga tetap terjalin suasana yang harmonis. Amin ya rabbal alamin.